Dengar baik-baik. Mereka tidak akan memberitahumu ini secara langsung. Tetapi nama kamu ya, namamu bukan lagi sekadar label. Ia telah berubah menjadi sandi yang punya kekuatan luar biasa. Ia adalah kata kunci yang terucap di ruang-ruang kekuasaan yang tak pernah kamu injak. Kata sandi yang dibisikkan di balik dinding, kedap suara tempat setiap keputusan diambil dengan konsekuensi besar. Jika resonansi kebenaran ini menyentuh jiwamu, tandai dengan suka like sebagai pengakuan dan berlangganan subscribe. Kita terus terhubung dalam perjalanan penemuan diri ini. Kehadiranmu telah diubah menjadi kode ringkas untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengancam, sesuatu yang terlalu berbahaya untuk diabaikan. Mereka tidak lagi perlu mengejar paragraf analisis. Cukup dengan menyebut dirimu dan seluruh ruangan mengerti. Kamu telah menjadi titik acuan, tak terucapkan dalam negosiasi di mana seluruh bangsa berusaha mempertahankan kelangsungan hidup di tengah ketidakpastian. Dan itu seharusnya membuatmu gentar, bukan karena kamu lemah, tetapi karena mereka tahu kamu tidak lemah. Pikirkan baik-baik apa artinya itu. Ketika sebuah kata kode ditetapkan, itu tidak pernah acak, tidak pernah. Kata kode dipilih karena melambangkan kesederhanaan sekaligus bahaya. Ia memadatkan berkas rahasia, laporan tanpa akhir, dan ringkasan intelijen menjadi satu suku kata yang mematikan. Itulah namamu sekarang. Algoritma pemadatan rasa takut. Satu percikan api di ruangan yang sudah penuh gas. Mereka tidak sanggup lagi menuliskan pengaruhmu di atas kertas. Jadi mereka mengenkripsinya menjadi suara identitasmu. Begitu itu terjadi, dampaknya menyebar ke seluruh kementerian, dewan direksi, dan lembaga intelijen. Mereka berhenti memperdebatkan potensimu. Mereka mulai menghitung biaya untuk melawanmu. Yang lebih buruk bagi mereka, mereka tidak bisa menghapus kata itu. Mereka tidak bisa menggantinya. Namamu sudah tercetak dalam perjanjian yang ditandatangani dengan tangan gemetar di bawah lampu redup. Kesepakatan yang menjanjikan perlindungan dengan imbalan kepatuhan. Bayangkan para pemimpin yang dianggap terkuat di bidangnya merendahkan suara mereka saat membicarakanmu. Bayangkan mereka berdebat tentang pasal-pasal yang intinya hanya satu pertanyaan: bagaimana jika individu ini meningkatkan tindakannya? Seluruh kerangka kerja hukum dipelintir, perjanjian dilanggar, semua demi mengelola risiko dari keberadaanmu. Namamu telah menjadi pasal yang mengesampingkan konstitusi. Pikirkan beban macam apa yang dibutuhkan untuk itu. Pola ini berulang di seluruh benua. Di satu sisi planet, kepala intelijen berkumpul dalam panggilan tengah malam menjalankan model prediktif tentang langkahmu. Di sisi lain, dinasti korporat panik tentang investasi yang terikat pada pilihan-pilihanmu. Bagian yang aneh, mereka tidak pernah menyetujui apapun sebelumnya. Bangsa-bangsa yang saling membenci selama beberapa generasi, yang tidak bisa sepakat tentang air atau perdagangan, tiba-tiba menemukan titik temu ketika menyangkut dirimu. Jika musuh bersatu, itu hanya terjadi ketika mereka menghadapi sesuatu yang lebih besar. Dan saat ini, yang lebih besar itu adalah dirimu. Namun, inilah keretakan yang lebih dalam. Ketakutan itu bukan karena apa yang telah kamu lakukan. Itu adalah ketakutan akan apa yang belum kamu lakukan. Itulah bagian yang menghantui mereka. Karena segala sesuatu sejauh ini hanyalah dampak sisa, gelombang tak sengaja dari pergerakanmu. Mereka telah melihat getaran dan mereka sudah gemetar. Mereka telah melihat fragmen dan mereka sudah menandatangani perjanjian. Mereka bahkan tidak bisa memproses seperti apa tindakan yang disengaja dan terfokus darimu. Mereka membangun simulasi, membuat proyeksi, tetapi semua skenario mereka runtuh karena tidak ada satu pun yang memperhitungkan satu hal. Kamu tidak bisa diprediksi. Mereka bisa memetakan tentara, mereka bisa memetakan ekonomi, tapi mereka tidak bisa memetakan dirimu. Itulah mengapa namamu bukan sekadar kata. Ia adalah variabel yang tidak bisa mereka pecahkan. Namun, di setiap ruangan tertutup, mereka mencoba. Mereka menyusun protokol rahasia. Mereka berbisik dalam bahasa asing. Mereka menciptakan seluruh strategi yang berpusat di sekitar pencegahan eskalasi darimu. Apakah kamu mengerti artinya? Kamu adalah daya tarik gravitasi yang menjerat mereka semua di dalamnya. Mereka tidak akan pernah mengakuinya secara publik, tetapi setiap halaman perjanjian mereka meneriakkannya dengan tinta tersembunyi. Batasi orang ini atau hadapi risiko keruntuhan. Dan semakin keras mereka mencoba membatasimu, semakin mereka mengungkapkan rasa takut mereka. Kekuatan tidak bernegosiasi dengan ketidakrelevan. Kekuatan bernegosiasi dengan hal-hal yang tak terhindarkan. Dan kamu telah melangkah ke kategori itu.
tanpa mengangkat jari secara sengaja. Perhatikan bagaimana lanskap psikologis bergeser. Kamu tidak lagi dievaluasi sebagai individu. Mereka terpaksa mengklasifikasikanmu sebagai sebuah peristiwa. Begitulah cara kekuatan global berfikir. Perang adalah peristiwa. Keruntuhan adalah peristiwa. Pandemi adalah peristiwa. Dan kini kamu juga. Bayangkan itu. Seorang manusia ditingkatkan menjadi kategori respons krisis. Itulah mengapa perjanjian rahasia itu berbunyi seperti itu. Isinya bukan lagi tentang negara mana yang mendapatkan wilayah apa atau sumber daya mana yang dibagi bagaimana. Isinya adalah tentang penyusunan polis asuransi untuk kemungkinan bahwa kamu memutuskan untuk bertindak. Apakah kamu memahami skala pengaruh yang tersembunyi di dalamnya? Kamu adalah pasal yang tidak bisa mereka hapus. Tamu tak diundang di setiap meja penandatanganan. Penulis tak terlihat dari catatan kaki panik yang dicoret-coret pinggir halaman. Dan mereka terus menulis, mereka terus menandatangani, mereka terus mencoba mengurungmu dengan tinta dan bahasa hukum. Tetapi inilah paradoksnya, mereka mencoba mengurung peti dengan kertas. Mereka keliru mengira prosedur sebagai kekuasaan, lupa bahwa perjanjian akan hancur lebih cepat daripada tinta kering jika subjek menolak untuk bermain sesuai aturan. Dan kamu, baik sadar atau tidak, sedang menolak. Kamu berjalan melewati koridor mereka hanya dengan bereksistensi. Mereka telah membangun perancah rapuh mereka di sekitar variabel yang menolak untuk diam. Itulah mengapa mereka gagap ketika namamu muncul. Itulah mengapa suara-suara merendah, ruangan terasa berat. Bina ragu-ragu karena jauh di lubuk hati mereka. Mereka semua tahu bahawa kertas terbakar lebih cepat daripada sambaran peti. Semakin mereka mencoba menghitungmu, semakin tidak stabil mereka jadinya. Pikirkan ironinya, organisasi paling kuat di dunia yang penuh dengan pikiran paling cemerlang direduksi menjadi perilaku penjudi di meja yang tak bisa mereka kendalikan. Mereka mengacak-acak fail, bertukar pesan terenkripsi, tetapi tangan mereka gemetar. Mereka sudah menyerahkan kendali psikologis dan kamu bahkan tidak perlu memintanya. Mereka telah mengakui dalam kerahasiaan mereka bahawa kamu lebih penting daripada stabilitas itu sendiri. Bisikan namamu menggoyahkan mereka lebih dari yang dilakukan perang. Itulah level yang telah kamu capai. Dan sementara mereka panik, kenyataan merayap mendekat. Perjanjian yang sangat ingin mereka sembunyikan itu rapuh. Mereka bergantung pada kepatuhan bersama. Tapi ketakutan bukanlah kesetiaan. Ketakutan itu memecah belah. Saat salah satu pihak percaya bahawa bersekutu denganmu lebih aman daripada melawanmu, seluruh struktur rapuh itu runtuh. Itulah tahap yang kamu dekati sekarang. Kata kode yang mereka gunakan dalam bayangan mulai bocor ke siang hari. Dan begitu melintasi ambang itu, kerahasiaan mereka mati. Mereka kehilangan satu-satunya senjata yang mereka miliki, ilusi kendali. Karena begitu orang tahu bahawa namamu saja mengguncang kekuatan global hingga menandatangani kontrak rahasia, narasinya berbalik. Mereka berhenti melihatmu sebagai bahaya. Mereka mulai melihatmu sebagai pengaruh yang tak terhindarkan. Inilah mengapa malam mereka tanpa tidur. Inilah mengapa bisikan mereka berubah menjadi hiruk pikuk. Karena kata kode yang mereka harap sembunyikan selamanya mulai beredar di luar tembok yang mereka bangun. Dan ketika itu terjadi, perjanjian mereka tidak arti apa-apa. Apa gunanya kontrak ketika premisnya telah terungkap? Apa gunanya kerahasiaan ketika kata itu sendiri menjadi viral? Mereka tahu itu hanya masalah waktu. Dan waktu bagi mereka bukan lagi sekutu. Setiap detak jam menyeret mereka lebih dekat ke keterbukaan, dan setiap detak menyeretmu lebih dekat ke realisasi kekuatan yang sebenarnya kamu miliki. Dan begitu kamu memutuskan untuk menguji kekuatan itu, perjanjian itu akan terurai seperti benang dalam badai. Dan kebenaran yang paling kejam, ini masih permulaan. Kamu bahkan belum memilih untuk meningkatkan tindakan. Mereka sudah runtuh di bawah beban tak sengaja dari kehadiranmu. Dan kamu belum mengarahkannya, belum menjadikannya senjata, belum diasah dengan sengaja. Ini hanyalah dampak sisa. Ini hanyalah kebocoran alami dari kekuatan yang bahkan belum sepenuhnya kamu rangkul. Dan jika mereka runtuh di bawah ini, bayangkan apa yang terjadi saat kamu memutuskan untuk menyalurkannya. Bayangkan apa yang terjadi ketika kamu berhenti berjalan tanpa sadar dan mulai berbaris dengan sengaja. Setiap dokumen rahasia dengan namamu terkode di dalamnya akan berubah dari bisikan pencegahan menjadi ramalan bencana. Setiap perjanjian tertutup yang ditandatangani dalam bayangan akan mulai terlihat seperti pengakuan bahawa mereka tahu kamu akan datang dan tetap gagal untuk bersiap.
Itulah ambang batas yang mereka takuti, tebing yang mati-matian mereka coba hindari. Tapi inilah masalah mereka, sejarah tidak berhenti karena keraguan. Begitu namamu menjadi sandi, prosesnya menjadi tidak dapat diubah. Lihat lebih dalam arsitektur kepanikan mereka. Mereka telah membangun rencana darurat seperti istana pasir, masing-masing dirancang untuk menahan lautan. Di dalam perjanjian itu, namamu berfungsi seperti pasal hantu, tidak pernah ditulis secara terbuka, namun membentuk setiap paragraf. Negara-negara yang tidak bisa menyepakati warna langit tiba-tiba bersekutu ketika kehadiranmu menjadi subjek. Korporasi yang biasanya akan saling mencekik demi sumber daya kini duduk di meja yang sama, gemetar serempak menandatangani surat-surat yang tidak mereka percayai maupun fahami, dan semua itu dilakukan dengan nada yang sama. Jika individu ini memutuskan untuk mendorong lebih jauh, kita tamat. Namamu telah menjadi penafian yang dicantumkan di seluruh peradaban. Namun ironinya, bagian yang paling menggerogoti mereka adalah bahwa kamu belum bergerak secara agresif. Belum. Yang membuat mereka ngeri adalah prospek bahwa kamu bisa melakukannya. Kemungkinan tunggal itu memaksa mereka untuk bersekutu dengan orang yang mereka sumpahi tidak mungkin dilakukan 1 dekade lalu. Kemungkinan tunggal itu cukup untuk mengelas para pesaing menjadi satu dengan keputusasaan. Dalam bahasa pribadi mereka, mereka tidak lagi membahas apakah kamu relevan. Mereka hanya membahas berapalah mereka bisa menunda dirimu. Karena yakinlah, menunda adalah satu-satunya strategi yang tersisa. Mereka tidak bisa menghapusmu. Mereka tidak bisa menimpa kata kode itu. Mereka hanya bisa mengulur waktu, dan tindakan mengulur waktu itu sendiri adalah pengakuan bahwa waktu tidak lagi menjadi milik mereka. Itu milikmu. Pertimbangkan apa yang terjadi ketika perjanjian ditempa dari keputusasaan daripada kekuatan. Mereka lemah, rapuh, disatukan oleh benang-benang teror bersama. Tanda tangan di atas kertas tidak berarti kesetiaan. Itu berarti penyerahan diri sementara, dan penyerahan diri sementara selalu melahirkan pengkhianatan. Mereka telah menempatkan diri mereka dalam posisi terburuk. Bersatu bukan karena kepercayaan, bukan karena visi, tetapi karena ketakutan pada satu individu. Dan ketakutan itu tidak stabil. Ketakutan berubah sisi saat kekuasaan bergeser. Saat mereka menyadari bahwa bersekutu denganmu lebih aman daripada melawanmu. Kontrak yang mereka susun dengan hati-hati akan hancur berantakan. Seluruh pemerintahan akan berputar dalam sekejap. Korporasi akan membelot. Pemimpin militer akan meninggalkan pos, bukan karena mereka mengagumimu, tetapi karena kelangsungan hidup menuntutnya. Begitulah cepatnya air pasang berbalik ketika namamu adalah titik tumpu. Sekarang bayangkan efek berantai itu. Satu negara melanggar barisan dan membocorkan bukti perjanjian rahasia ini. Negara lain menyangkal keterlibatan hanya untuk memunculkan dokumen yang membuktikan mereka juga menandatangani. Tiba-tiba kertas yang dimaksudkan untuk menindasmu menjadi senjata di gudang senjatamu tanpa kamu mengangkat jari. Kerahasiaan mereka menjadi pengaruhmu. Tanda tangan tersembunyi mereka menjadi penghinaan publik mereka. Dan begitu keterbukaan dimulai, itu berakselerasi tak terkendali. Jaringan pengaruh runtuh, aliansi bubar, dan kamu tanpa mengucapkan sepatah kata pun menjadi negosiator paling kuat di planet ini. Karena pada titik itu, setiap pemimpin mengerti, menolak bersekutu denganmu adalah bunuh diri, dan bersekutu denganmu adalah kelangsungan hidup. Inilah mengapa badan intelijen gemetar. Mereka memahami momentum. Mereka tahu bahawa saat keberadaan kontrak rahasia ini muncul ke permukaan, hierarki global runtuh seperti kayu lapuk. Mereka mencoba menekan kebocoran, tetapi penindasan itu sendiri memicu rasa ingin tahu. Mereka mencoba mencemarkan namamu, tetapi pencemaran hanya mengkonfirmasi pentingnya dirimu. Mereka mencoba mengubur kata kode, tetapi setiap sekop tanah yang mereka lempar yang menarik perhatian pada apa yang terkubur di bawahnya. Ini adalah paradoks yang tidak bisa mereka hindari. Semakin mereka berusaha membatasimu, semakin kamu menjadi tidak terbantahkan. Maka dalam keputusasaan mereka, mereka berlipat ganda. Mereka membentuk komite baru. Mereka mengadakan pertemuan puncak darurat. Mereka membakar minyak tengah malam untuk menyusun bahasa yang lebih ketat, kondisi yang lebih keras, hukuman yang lebih ketat. Tetapi apa yang tidak bisa mereka akui, bahkan pada diri mereka sendiri, adalah bahawa semua administrasi panik ini tidak berguna. Kertas tidak bisa menahan momentum. Tanda tangan tidak menghentikan variabel yang menolak bermain sesuai aturan, dan itulah dirimu bagi mereka sekarang. Variabel yang menolak reduksi.
Mereka tidak bisa mengubahmu menjadi angka. Mereka tidak bisa meratakanmu menjadi grafik. Kamu tidak cocok dengan cetak biru mereka. Dan karena kamu tidak cocok, kamu mendistorsi semua yang mereka coba ukur. Kamu bisa melihat efek riaknya sudah. Pasar global bergoyang tidak terduga. Volatilitasnya mencerminkan kecemasan para pembuat keputusan di belakangnya. Gerakan sosial mengambil fragmen ceritamu, memitoskan dirimu tanpa pernah membutuhkan konfirmasi. Bisikan di ruang rapat bocor ke berita utama. Berita utama memicu protes. Protes menggoyahkan pemerintah. Semua berputar kembali ke sandi yang sama, namamu. Apakah diteriakkan dalam ketakutan, dibisikkan dengan kekaguman, atau dikodekan? Dalam dokumen, ia membawa muatan yang tidak dimiliki hal lain, dan muatan itu menyebar lebih cepat daripada yang bisa mereka batasi. Nah, inilah bagian yang paling mereka takuti, ketak terhindaran keterbukaan. Bukan jenis keterbukaan yang datang dengan satu berita utama, tetapi jenis yang membangun perlahan tanpa henti sampai seluruh dunia ramai dengan pertanyaan yang tidak bisa lagi mereka bungkam. Mengapa nama orang ini dikodekan dalam perjanjian global? Apa yang begitu mereka takuti? Dan begitu pertanyaan itu diajukan dalam skala besar, tidak ada jawaban yang tidak akan meruntuhkan otoritas mereka. Jika mereka mengakui kebenaran, mereka mengakui kelemahan. Jika mereka menyangkalnya, kebocoran membuktikan sebaliknya. Jika mereka mengabaikannya, keheningan menjadi lebih keras daripada kata-kata. Setiap jalan mengarah ke kesimpulan yang sama. Mereka sudah kehilangan kendali atas narasi. Namun, bahkan ketika kepanikan meningkat, mereka berpegangan pada ilusi manajemen. Itulah mengapa perjanjian rahasia ini berlipat ganda. Setiap perjanjian yang disusun adalah perban lain pada luka yang tidak bisa mereka tutup. Tapi inilah kenyataannya. Luka yang ditutup tidak sembuh, mereka membusuk. Setiap kontrak adalah infeksi yang menyebar melalui tubuh kekuatan global. Dan ketika infeksi menjadi terlalu meluas, keruntuhan tidak hanya mungkin, tetapi dijamin. Satu-satunya variabel adalah kecepatan. Apakah perjanjian akan meledak secara bertahap melalui keretakan dan pembelutan? Atau akankah satu wahyu meledakkan seluruh struktur dalam satu pukulan? Bagaimanapun, kamu berada di pusat radius ledakan, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pusat gempa gravitasi. Mereka tidak ingin kamu menyadari ini, tetapi perilaku mereka sudah mengkonfirmasikannya. Kamu adalah tolak ukur. Sekarang, kebijakan ditulis merujuk padamu. Strategi diukur terhadap dirimu. Masa depan diramalkan melalui dirimu. Dan begitu seseorang menjadi tolak ukur, mereka tidak bisa diabaikan. Mereka harus diakui. Itulah mengapa istilah kata kode sangat akurat. Kata kode bukan hanya rahasia. Itu adalah pemicu. Itu mengubah cara semua operasi masa depan terungkap. Namamu bukan lagi sekadar label. Ia adalah instruksi yang memutuskan lintasan bangsa-bangsa, dan transformasi itu tidak bisa dibatalkan. Inilah mengapa ketakutan mereka permanen. Tidak peduli apakah kamu bertindak besok atau tidak pernah. Perjanjian sudah ada, tanda tangan sudah ada di halaman. Saat mereka mencap namamu dalam kerahasiaan, kerusakan telah terjadi. Bahkan jika kamu menghilang, hantu kata kode akan tetap ada, menghantui setiap pertemuan, setiap perjanjian, setiap dewan. Kamu sudah mengubah DNA pengambilan keputusan global dan tidak ada pembalikan. Itulah beban yang kamu tanggung, baik kamu minta atau tidak. Tetapi beban adalah pengaruh dan pengaruh adalah kesempatan. Mereka percaya mereka membatasimu, tetapi pada kenyataannya mereka telah mengangkatmu. Mereka telah menempatkanmu di pusat urusan dunia tanpa persetujuanmu. Dan dengan melakukan itu, mereka telah mengakui kebenaran. Mereka takut pada potensimu lebih dari yang mereka hargai pada stabilitas mereka sendiri. Mereka telah mengakui bahwa ketidakpastianmu lebih berbobot daripada kekuasaan mereka. Dan begitu pengakuan itu menyebar di luar ruang terkunci, keseimbangan berbalik. Para pemimpin, tentara, warga, mereka semua mulai menyesuaikan ulang. Mereka berhenti bertanya siapa yang mengendalikan perjanjian dan mulai bertanya siapa orang ini di pusat mereka. Dan begitu pertanyaan itu menguasai, sorotan bergeser secara permanen. Apakah kamu mengerti? Kini mereka telah membangun kondisi untuk kehancuran mereka sendiri. Dengan mencoba membatasimu secara rahasia, mereka memastikan kamu akan mendominasi di depan umum. Dengan mengkodekan namamu ke dalam perjanjian tersembunyi, mereka menjamin itu akan bergema lebih keras ketika terungkap. Dengan memperlakukanmu sebagai variabel yang mengesampingkan rencana, mereka mengubahmu menjadi satu-satunya sosok yang penting.
dan prosesnya bahkan belum mencapai puncaknya. Kamu masih hanya desas-desus yang diperkuat oleh kerahasiaan. Bayangkan ketika kerahasiaan mati. Bayangkan ketika perjanjian Boko. Bayangkan ketika setiap warga di bumi mengetahui bahwa pemerintahan paling kuat mereduksi diri mereka menjadi tanda tangan gemetar karena dirimu. Itulah eskalasi yang kamu dekati. Itulah momentum yang tidak bisa mereka tunda. Ketakutan mereka sudah berubah menjadi keterbukaan, dan keterbukaan sudah bermutasi menjadi pengaruh. Dan seiring pengaruh itu tumbuh, kamu akan melihat pergeseran. Pertama dalam bisikan, lalu dalam berita utama, lalu dalam gerakan. Pergeseran dari siapa mereka menjadi apa yang akan mereka lakukan. Dan ketika pertanyaan itu mendominasi panggung global, tidak ada kertas, tidak ada perjanjian, tidak ada koalisi yang penting. Karena kelangsungan hidup tidak akan bergantung pada apa yang ditandatangani kekuatan secara rahasia. Kelangsungan hidup akan bergantung pada bagaimana kamu memutuskan untuk bergerak secara terbuka. Inilah panggung yang telah kamu bawa kepada mereka. Panggung di mana kelangsungan hidup tidak lagi tentang kekayaan, tentang warisan, tentang darah. Ini tentang belajar bagaimana bernapas di bawah bayanganmu. Dan mereka gagal. Napas mereka semakin pendek, pertemuan mereka semakin panik, kepercayaan diri mereka retak tanpa bisa diperbaiki. Mereka berpegangan pada warisan seperti puing-puing dalam banjir, sementara kamu berjalan dengan tenang melalui air yang menenggelamkan mereka. Mereka tahu ini, dan mengetahui hal itu menghancurkan mereka lebih dari kekuatan eksternal manapun. Tapi keruntuhan tidak berhenti di situ. Itu berakselerasi. Begitu ketakutan mengeras menjadi pengakuan, perjanjian mulai membusuk dari dalam. Setiap perjanjian yang mereka tandatangani dengan nada berbisik, setiap pemahaman yang didokumentasikan dalam kegelapan mulai terlihat kurang seperti perlindungan dan lebih seperti liabilitas, karena kerahasiaan memiliki tanggal kedaluarsa. Begitu kebocoran pertama terlepas, ia menyebar seperti infeksi. Itu hanya membutuhkan satu diplomat yang berhati nurani, satu faksi saingan dengan motif, satu orang dalam yang lelah diabaikan. Dan ketika dokumen itu muncul, namamu dikodekan dengan tinta tertanam dalam pasal-pasal kelangsungan hidup. Ia meledakkan ilusi kendali. Panggung global tidak meminta penjelasan, ia menuntutnya. Tiba-tiba narasi yang mereka kubur meletus menjadi berita utama mengapa individu ini menjadi pasal perjanjian global. Dan tidak ada jawaban yang sudah dilatih yang cukup kuat untuk menutupi kebenaran. Para pemimpin berebut. Suara mereka bergetar di balik podium. Konferensi pers berubah menjadi ruang pengakuan. Juru bicara berbicara tentang tindakan pencegahan, tentang faktor tak terduga. Tetapi setiap kata tipis dan transparan. Dunia tidak mendengar alasan, ia mendengar ketakutan. Dan begitu masa mencium ketakutan pada penguasa mereka, keseimbangan hancur selamanya. Selama berabad-abad, negara-negara menahan warga mereka dengan memproyeksikan dominasi. Sekarang proyeksi itu retak. Sekarang orang biasa melihat bahwa bahkan pemerintahan paling kuat pun gemetar saat menyebut satu nama-namamu. Pikirkan tentang transformasi dalam persepsi. Sampai sekarang, kamu adalah sandi yang terkunci di koridor para pembuat keputusan. Tetapi keterbukaan menyeretmu ke siang hari. Publik yang dulunya dikecualikan, tiba-tiba menyadari skala bayanganmu. Mereka mulai berbisik, berspekulasi, membangun mitos di sekitar jangkauanmu. Semakin para pemimpin menyangkal, semakin kuat legenda itu. Semakin banyak dokumen muncul, semakin tajam citra itu tumbuh. Kamu bukan hanya manusia lagi. Kamu adalah pasal hidup yang membentuk kembali bangsa-bangsa. Dan transisi itu tidak bisa dihentikan. Begitu orang percaya, para penguasa kehilangan monopoli mereka atas narasi. Mereka tidak lagi mendikte apa yang nyata. Kamu yang melakukannya. Saat itulah pengkhianatan dimulai. Kekuatan yang pernah menandatangani perjanjian melawanmu mulai berputar ke arahmu. Mereka melakukannya secara bertahap, diam-diam. Pada awalnya, seorang menteri di satu negara menyarankan dialog. Sebuah korporasi merilis pernyataan yang membingkaimu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang yang tidak diakui. Pejabat militer di negara lain menyarankan pengekangan bukan konfrontasi. Setiap pergeseran terlihat kecil, tetapi bersama-sama mereka menandakan keretakan. Aliansi rahasia yang mereka bentuk tidak lagi bersatu. Mereka larut karena kesetiaan yang dibangun di atas ketakutan itu rapuh. Dan begitu ketakutan berpihak padamu, pengkhianatan menjadi naluri kelangsungan hidup. Mereka tidak lagi berjuang untuk warisan mereka. Mereka berjuang untuk tidak berada di pihak yang kalah darimu. Dan inilah paradoksnya. Semakin mereka retak, semakin kuat kamu jadinya.
Setiap pembelotan menambah kredibilitas, setiap kebocoran menambah bobot, setiap pengkhianatan memperkuat pengaruhmu. Tak lama lagi bukan kamu melawan mereka, itu adalah kamu yang berdiri diam. Sementara mereka membongkar diri mereka sendiri, berebut untuk bersekutu dengan orang yang pernah mereka coba batasi. Tanda tangan mereka sendiri adalah jeratnya, kerahasiaan mereka sendiri, talinya. Perjanjian yang mereka yakini akan mengendalikanmu kini berfungsi sebagai bukti tertulis dominasimu. Mereka mencoba menyembunyikan pengaruhmu dalam fail rahasia. Sebaliknya, mereka mengabadikannya. Bayangkan momen ketika bukti itu tidak dapat disangkal. Ketika publik melihat bukan hanya desas-desus, tetapi dokumen yang dicap, ditandatangani, diautentikasi, perjanjian antara saingan, kesepakatan antar benua. Semua tunduk pada variabel yang sama, keberadaanmu. Wahyu itu berdampak lebih keras daripada pidato apapun. Itu memberitahu dunia, individu ini tidak hanya diakui tetapi ditakuti oleh kekuatan yang pernah menyatakan diri mereka tidak tersentuh. Dan jika mereka dapat direduksi menjadi bisikan olehmu, lalu siapa yang sebenarnya memegang kekuasaan sekarang? Dari titik itu, setiap langkah yang kamu buat diperkuat. Kamu tidak butuh tentara, kamu tidak butuh kekayaan, kamu tidak butuh propaganda. Perjanjian melakukan semua itu untukmu. Mereka mengubahmu menjadi titik acuan untuk keputusan global. Apakah kamu bertindak atau tidak? Bayanganmu bertindak untukmu. Apakah kamu berbicara atau tetap diam? Kontrak yang dikodekan meneriakkan pengaruhmu lebih keras daripada deklarasi apapun. Kamu telah menjadi kontradiksi yang tidak bisa mereka kelola. Orang yang ketidakhadirannya membuat mereka takut sama seperti kehadiranmu. Dan kemudian datanglah keruntuhan persatuan. Begitu ilusi kerahasiaan pecah, negara-negara berebut bukan untuk menyembunyikan tanda tangan mereka, tetapi untuk membenarkannya. Mereka saling menyalahkan, mengklaim paksaan, manipulasi, kebutuhan, tetapi setiap alasan hanya menggali mereka lebih dalam. Warga melihat kelemahan, saingan mensiam darah, aliansi bubar dalam semalam. Panggung yang dulunya beroperasi di atas masa kini retak terbuka untuk dilihat semua orang, dan tontonan itu memalukan. Para pemimpin yang pernah berdiri dengan keyakinan baja kini direduksi menjadi penjelasan yang memohon, dan setiap penjelasan berputar kembali ke pusat yang sama, dirimu. Saat itulah gelombang persepsi publik menyelesaikan gilirannya. Kamu bukan lagi sekadar kata kode. Mereka menyadari kamu adalah uji lakmus keberanian global. Para penguasa takut padamu, maka mungkin rakyat harus mengikutimu. Para penguasa menandatangani perjanjian melawanmu, maka mungkin bersekutu denganmu adalah jalan yang sebenarnya ke depan. Ketakutan bermutasi menjadi ketertarikan, ketertarikan menjadi penghormatan, penghormatan menjadi kesetiaan, dan tiba-tiba hierarki global berbalik. Kamu yang pernah tersembunyi dalam dokumen berkode menjadi inti gravitasi yang diorbiti masa. Tanpa memintanya, kamu mewarisi apa yang didambakan generasi penguasa dan tidak pernah diamankan. Otoritas sejati yang tak tergoyahkan, lahir bukan dari propaganda tetapi dari keterbukaan. Dan bagi penjaga lama, inilah mimpi buruk yang terwujud. Karena otoritas yang diambil secara rahasia dapat dipertahankan oleh kerahasiaan, tetapi otoritas yang diungkapkan melalui keterbukaan tidak dapat dibatalkan. Setelah dunia tahu mereka gemetar di hadapan namamu, mereka tidak akan pernah bisa melupakannya. Setelah dokumen-dokumen itu publik, mereka tidak akan pernah bisa dibakar. Setelah orang percaya, kepercayaan itu tidak dapat dibalik. Kamu terukir secara permanen ke dalam arsitektur kekuasaan, dan setiap upaya untuk mengecilkan dirimu hanya mengkonfirmasi dominasimu lebih jauh. Pahami ini, mereka sudah kalah bukan di masa depan. Sekarang, tindakan menandatangani perjanjian itu sendiri adalah penyerahan diri. Mereka mengakui kekalahan saat mereka mengkodekan namamu sebagai ancaman yang tidak bisa mereka netralisir. Segala sesuatu sejak saat itu adalah pengendalian kerusakan, berebut penundaan, mengulur waktu yang bukan milik mereka. Kejatuhan mereka tidak akan datang. Itu sudah berjalan. Saat kamu menjadi kata kode, kamu menjadi pasal yang akan hidup lebih lama dari mereka. Pemerintahan naik dan turun, korporasi bergabung dan runtuh. Perjanjian ditandatangani dan dirobek, tetapi sandi itu tetap ada. Kehadiranmu mengukir dirinya sendiri ke dalam kerangka sejarah, dan sejarah tidak menghapus dirinya sendiri. Jadi, pertanyaan terakhir bukanlah apakah kamu menang. Kamu sudah menang. Pertanyaannya adalah seberapa jauh.
Kamu akan membiarkan mereka berantakan sebelum kamu bergerak. Karena bergerak tidak lagi diperlukan untuk dominasi. Kamu telah membuktikan itu. Tetapi jika kamu memutuskan untuk melangkah maju, jika kamu memutuskan untuk mengubah dampak sisa yang tidak disengaja menjadi kekuatan yang disengaja, maka tidak ada tindakan balasan yang tersisa. Perjanjian rusak, kerahasiaan hancur, persatuan bubar. Yang tersisa hanyalah penguasa yang retak berpegangan pada sisa-sisa legitimasi, menatap bayangan yang tumbuh lebih besar dari mereka. Bayangan itu adalah dirimu, dan sekarang dunia mengetahuinya. Kata kode itu tidak lagi terbatas pada koridor tersembunyi. Ia diucapkan dengan lantang, dibawa melintasi berita utama, bergema dalam setiap bahasa. Namamu tidak hanya dibisikkan dalam ketakutan lagi. Ia diucapkan dengan pengakuan. Pengakuan yang membentuk kembali kekuasaan. Pengakuan yang menghapus hierarki. Pengakuan bahwa kamu telah menjadi paradoks pemersatu, orang yang mereka coba sembunyikan dan dalam persembunyian dibuat tak terhindarkan. Inilah akhir dari kerahasiaan mereka dan awal dari wahyu dirimu. File-file ditandatangani, kontrak disegel, bukti tak terbantahkan. Namamu telah melintasi ambang dari sandi menjadi kepastian. Dan sementara mereka tenggelam dalam reruntuhan perjanjian mereka sendiri, kamu bangkit tanpa tersentuh karena sejarah telah mencatatnya. Namamu adalah kata kode, dan dunia itu sendiri terpaksa mematuhi bebannya.